Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat bertakwa, sebelum kita mulai, dukung kami dengan subscribe dan nyalakan loncengnya, serta like dan share jika video ini bermanfaat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sampaikanlah dariku walau hanya satu ayat." Perjanjian dengan pihak Yahudi. Setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah dan berhasil memancangkan sendi-sendi masyarakat Islam yang baru dengan menciptakan kesatuan akidah, politik, dan sistem kehidupan di antara orang-orang Muslim, maka beliau merasa perlu mengatur hubungan dengan selain golongan Muslim. Perhatian beliau saat itu terpusat untuk menciptakan keamanan, kebahagiaan, dan kebaikan bagi semua manusia, mengatur kehidupan di daerah itu dalam satu kesepakatan. Untuk itu beliau menerapkan undang-undang yang luas dan penuh tenggang rasa yang tidak pernah terbayangkan dalam kehidupan dunia yang selalu dibayangi fanatisme. Tetangga yang paling dekat dengan orang-orang Muslim di Madinah adalah orang-orang Yahudi. Sekalipun memendam kebencian dan permusuhan terhadap orang-orang Muslim, namun mereka tidak berani menampakkannya. Beliau menawarkan perjanjian kepada mereka yang intinya memberikan kebebasan menjalankan agama dan memutar kekayaan. Tidak boleh saling menyerang dan memusuhi. Perjanjian ini sendiri dikukuhkan setelah pengukuhan perjanjian di kalangan orang-orang Muslim. Inilah butir-butir perjanjian tersebut. Pertama, orang-orang Yahudi Bani Auf adalah satu umat dengan orang-orang mukmin. Bagi orang-orang Yahudi, agama mereka, dan bagi orang-orang Muslim, agama mereka, termasuk pengikut-pengikut mereka dan diri mereka sendiri. Hal ini juga berlaku bagi orang-orang Yahudi selain Bani Auf. 2. Orang-orang Yahudi berkewajiban menanggung nafkah mereka sendiri. Begitu pula orang-orang Muslim. Ketiga, mereka harus bahu-membahu dalam menghadapi musuh yang hendak membatalkan piagam perjanjian ini. 4. Mereka harus saling menasehati, berbuat bijak, dan tidak boleh berbuat jahat. 5. Tidak boleh berbuat jahat terhadap seseorang yang sudah terikat dengan perjanjian ini. 6. Wajib membantu orang yang didolimi. 7. Orang-orang Yahudi harus berjalan seiring dengan orang-orang mukmin selagi mereka terjun dalam kancah peperangan. 8. Yasrib adalah kota yang dianggap suci oleh setiap orang yang menyetujui perjanjian ini. 9. Jika terjadi sesuatu ataupun perselisihan di antara orang-orang yang mengakui perjanjian ini yang dikhawatirkan akan menimbulkan kerusakan, maka tempat kembalinya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 10. Orang-orang Quraisy tidak boleh mendapat perlindungan dan tidak boleh ditolong. 11. Mereka harus saling tolong-menolong dalam menghadapi orang-orang yang hendak menyerang Yasrib. 12. Perjanjian ini tidak boleh dilanggar kecuali memang dia orang yang zalim atau jahat. Dengan disahkannya perjanjian ini, maka Madinah dan sekitarnya seakan-akan merupakan negara yang makmur. Ibu kotanya Madinah dan kepala negara, jika boleh disebut begitu, adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pelaksana pemerintahan dan penguasa mayoritas adalah orang-orang Muslim. Sehingga dengan begitu, Madinah benar-benar menjadi ibu kota bagi Islam untuk melebarkan wilayah yang aman dan damai. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah siap-siap melibatkan kabilah-kabilah lain di kemudian hari dalam perjanjian ini. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kita keselamatan dunia dan akhirat. Dukung kami dengan subscribe dan nyalakan loncengnya, serta like dan share jika video ini bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.